Perkenalkan, nama saya Rimadi Sri Lasmi Dewi, nomor absen 16 dari kelas C pemasaran pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian mata kuliah perilaku konsumen. Untuk pertanyaan yang pertama, bagian A, jelaskan tahapan dalam model pengembalian keputusan konsumen. Jadi jawabannya, model pengembalian keputusan konsumen umumnya itu terdiri dari beberapa tahapan yang menggambarkan proses yang dilalui konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Berikut adalah tahapan dalam model pengembalian keputusan konsumen. Itu ada yang pertama itu ada pengenalan masalah atau problem recognition. Di sini ada tahap pertama adalah ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi atau diselesaikan. Misalnya konsumen merasa haus dan memerlukan minuman, atau mereka menyadari bahwa gadget mereka sudah usang dan perlu diganti. Dan selanjutnya itu nomor 2 itu ada pencarian informasi atau information search. Setelah mengenali masalah, konsumen mencari informasi untuk memahami solusi yang tersedia. Informasi ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, teman atau keluarga, iklan, ulasan produk, atau pencarian online. Yang selanjutnya ada evaluasi alternatif atau evaluation of alternative. Di sini konsumen mengevaluasi berbagai pilihan atau alternatif yang ada berdasarkan berbagai kriteria seperti harga, kualitas, merek, atau fitur produk. Mereka dapat membandingkan berbagai produk atau merek untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, dan selanjutnya itu yang keempat ada keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen akhirnya membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Nah, keputusan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi terhadap merek, harga, promosi, dan faktor emosional lainnya. Dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior. Nah, di sini setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk yang dibeli. Jika mereka puas, mereka cenderung menjadi pelanggan loyal dan mungkin merekomendasikan produk tersebut kepada orang. Sebaliknya, ketidakpuasan bisa menyebabkan pengembalian produk, keluhan, atau ketidaksetiaan pada merek. Nah, tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan jenis produk, tetapi umumnya mencakup 5 langkah ini. Jadi untuk pertanyaan bagian B, mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Jawabannya, memahami tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen sangat penting bagi pemasar karena membantu mereka merancang strategi yang efektif untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi dengan memahami setiap tahapan, pemasar dapat mengidentifikasi peluang untuk memperkenalkan produk mereka, memengaruhi preferensi konsumen, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi berikut adalah contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Jadi yang pertama itu ada pengenalan masalah atau problem recognition. Contohnya itu ada sebuah perusahaan minuman bisa mempromosikan pentingnya hidrasi yang cukup untuk kesehatan tubuh dengan menampilkan pesan yang menyarankan konsumsi air mineral lebih banyak sehingga konsumen merasa peduli dan perlu membeli produk tersebut. Selanjutnya nomor 2 ada pencarian informasi atau information search. Contohnya itu perusahaan teknologi bisa menyediakan panduan produk, video
video tutorial atau ulasan dari pengguna tentang keunggulan dan fitur terbaru dari gadget mereka, sehingga konsumen bisa menemukan informasi yang relevan dan meyakinkan mereka untuk membeli. Dan yang ketiga ada evaluasi alternatif atau evaluation of alternatif, yang contohnya itu sebuah perusahaan mobil dapat menunjukkan perbandingan fitur atau mobil mereka dan pesaing, misalnya melalui iklan yang menunjukkan efisiensi bahan bakar, keselamatan, dan atau teknologi canggih yang hanya tersedia di model mereka. Dan yang keempat itu ada keputusan pembelian atau purchase decision. Contohnya itu toko online bisa menawarkan diskon khusus atau pengiriman gratis untuk konsumen yang melakukan pembelian dalam periode tertentu, atau menawarkan promo bundle yang mendorong pembelian lebih banyak. Dan yang kelima itu ada perilaku pasca pembelian atau post purchase behavior. Contohnya itu sebuah perusahaan sepatu bisa mengirimkan survei kepuasan pelanggan setelah pembelian, menawarkan program loyalitas untuk pembelian berikutnya, atau memberikan garansi pengembalian uang jika pelanggan tidak puas dengan produk yang dibeli. Untuk soal selanjutnya, nomor 2 bagian A, mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Berikan contoh bagaimana opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Jawabannya, kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena mereka mempengaruhi sikap, perilaku, dan preferensi konsumen. Kelompok referen adalah kelompok sosial yang anggotanya memberikan pengaruh pada individu dalam hal pemilihan produk atau jasa. Pengaruh ini dapat berupa norma sosial, rekomendasi, atau bahkan tekanan sosial untuk mengikuti pilihan tertentu. Jadi opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen melalui beberapa cara, antara lain yang pertama itu ada tekanan sosial, di mana tekanan sosial ini konsumen mungkin merasa tertekan untuk memilih produk tertentu agar diterima dalam kelompok sosial mereka. Dan contohnya itu seseorang remaja yang ingin diterima oleh teman-temannya mungkin akan membeli ponsel terbaru yang sedang populer di kalangan teman-temannya, meskipun ponsel tersebut lebih mahal dari yang lain. Dan selanjutnya itu ada yang kedua itu ada rekomendasi atau ulasan. Konsumen seringkali memperhatikan rekomendasi atau ulasan dari orang yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman lebih. Contohnya itu seperti seseorang yang mendengarkan rekomendasi dari teman atau influencer tentang produk kecantikan tertentu, bisa memutuskan untuk membelinya karena merasa produk tersebut sudah terbukti bagus menurut kelompok referensinya. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang B, pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Jadi di sini saya akan menjawab, dinamika keluarga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan pembelian karena keluarga seringkali merupakan unit konsumen utama dalam masyarakat. Jadi keputusan pembelian keluarga biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peran dan interaksi antara anggota keluarga, kebutuhan bersama, serta anggaran yang ada. Dalam konteks keputusan keluarga, setiap individu dalam keluarga memainkan peran tertentu yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi seperti itu. Dan peran individu dalam keputusan pembelian peran individu dalam keputusan pembelian keluarga itu ada yang pertama itu ada pengambilan keputusan utama atau decision marker. Ini adalah
individu yang memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk membuat keputusan akhir. Biasanya dalam banyak keluarga, pengambil keputusan utama adalah orang tua atau kepala keluarga yang memutuskan produk atau jasa apa yang akan dibeli berdasarkan kebutuhan dan anggaran keluarga. Nah, contohnya itu seorang ibu yang memutuskan jenis makanan atau peralatan rumah tangga yang akan dibeli untuk keluarga. Selanjutnya itu ada pengaruh utama atau influencer. Individu ini memberikan informasi, saran atau pendapat yang mengaruhi keputusan pembelian. Dalam banyak kasus, anak-anak atau anggota keluarga yang lebih muda dapat berperan sebagai pengaruh utama, terutama ketika mereka menginginkan produk tertentu atau misalnya mainan atau gadget yang mereka lihat di iklan atau media sosial. Contohnya itu seorang anak yang terus-menerus meminta orang tuanya untuk membeli mainan terbaru atau gadget tertentu. Dan yang selanjutnya itu ada pengguna atau user. Pengguna adalah individu yang akhirnya akan menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan atau preferensi pengguna, terutama jika mereka memiliki suara atau hak untuk memilih produk yang mereka inginkan. Contohnya itu seperti seorang remaja yang memilih sepatu olahraga tertentu berdasarkan merek dan gaya. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua, mereka akan tetap lebih memilih membeli produk tersebut. Dan selanjutnya itu ada peran gender. Secara tradisional, dalam banyak budaya, peran gender dalam keluarga bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, dalam banyak keluarga itu ada wanita sering berperan lebih dominan dalam keputusan pembelian yang berkaitan dengan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pria mungkin lebih terlibat dalam pembelian barang-barang teknologi atau kendaraan. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, bagian A, jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Jawabannya, konsep difusi inovasi mengacu pada proses di mana suatu inovasi atau ide baru tersebar dan diterima oleh anggota masyarakat atau kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Difusi ini melibatkan 4 elemen utama, yaitu inovasi itu sendiri, komunikasi tentang inovasi tersebut, saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk adopsi inovasi oleh individu. Proses difusi ini juga dipengaruhi oleh karakteristik individu dan sosial, serta konteks budaya dan ekonomi. Terkait dengan pengambilan keputusan konsumen, difusi ini mempengaruhi bagaimana konsumen mengadopsi atau menolak produk baru. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu yang pertama itu ada kebutuhan dan minat. Konsumen lebih cenderung mengadopsi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Dan yang kedua itu ada karakteristik inovasi seperti kelebihan, kompatibilitas dengan gaya hidup, kemudahan penggunaan, dan bukti sosial. Misalnya rekomendasi dari orang lain atau pengaruh sosial. Dan yang ketiga ada peran sosial, di mana individu yang lebih terhubung dalam jejaring sosial yang luas, seperti opini pemimpin atau influencer. Nah, cenderung lebih cepat mengadopsi inovasi dibandingkan yang lebih terisolasi dan lebih terisolasi. Dan soal selanjutnya, apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Jawabannya itu ada pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat proses difusi inovasi. Beberapa peran utama pemasaran dalam hal ini itu adalah sebagai berikut. Ada meningkatkan pengetahuan konsumen, di mana pemasaran membantu memperkenalkan inovasi kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi seperti iklan, media sosial, promosi, dan lain-lain. Dengan meningkatkan kesadaran tentang keberadaan produk baru,
konsumen dapat memasuki tahap pertama dalam proses difusi, yaitu pengetahuan. Nah, penyuluhan yang tepat mengenai keunggulan inovasi dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mencoba produk baru. Selanjutnya itu ada mengurangi keraguan dan ketakutan. Inovasi seringkali menghadirkan ketidakpastian bagi konsumen. Pemasaran yang efektif membantu mengurangi keraguan ini dengan menyediakan informasi yang jelas, demonstrasi atau uji coba produk. Promosi ini yang memfokuskan pada manfaat dan hasil nyata dapat meyakinkan konsumen untuk mengadopsi inovasi. Dan selanjutnya itu ada segmentasi pasar dan penargetan tepat, di mana pemasaran dapat membantu mengidentifikasi segmen pasar yang paling mungkin menerima inovasi, misalnya early adopters atau innovators, dan menyesuaikan pesan pemasaran untuk menjangkau mereka. Dengan memfokuskan upaya pada segmen yang tepat, pemasaran dapat mempercepat proses difusi. Ketersediaan dan selanjutnya itu ada ketersediaan dan aksesibilitas. Pemasaran yang baik juga mencakup strategi distribusi yang memastikan inovasi mudah dijangkau oleh konsumen, memastikan bahwa produk tersedia di pasar atau platform yang tepat, serta menawarkan harga yang kompetitif dapat mempermudah konsumen dalam mengakses dan mengadopsi inovasi. Jadi soal yang terakhir, yang soal nomor 4 bagian A, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus dapat memengaruhi persepsi. Jadi jawabannya itu adalah hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Pengaruh pembelajaran pada persepsi. Proses pembelajaran memungkinkan konsumen untuk mengembangkan persepsi mereka terhadap suatu produk atau merek. Misalnya itu konsumen dapat belajar tentang kualitas, kegunaan, atau nilai produk melalui pengalaman langsung, atau pembelajaran melalui pengalaman, seperti melalui informasi yang diberikan oleh pemasaran. Pembelajaran melalui pengamatan atau pengajaran. Pembelajaran ini dapat membentuk persepsi mereka terhadap produk, baik positif maupun negatif. Pengaruh persepsi terhadap pembelajaran. Persepsi konsumen mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan memproses informasi. Jika konsumen memiliki persepsi positif terhadap suatu merek, mereka lebih cenderung untuk memperhatikan dan menyerap informasi yang mendukung pandangan mereka tersebut. Sebaliknya, persepsi negatif dapat membuat konsumen kurang responsif terhadap informasi yang diberikan, yang dapat mempengaruhi pembelajaran mereka. Penggunaan stimulus untuk mempengaruhi persepsi. Jadi stimulus ini adalah segala jenis rangsangan yang diberikan untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Ini bisa berupa iklan, desain produk, harga, atau bahkan pengalaman langsung. Nah, jadi penggunaan stimulus ini yang efektif dapat mempengaruhi persepsi konsumen dalam beberapa cara, yaitu ada pembentukan kesadaran dan daya tarik. Stimulus yang menarik seperti iklan yang kreatif atau desain produk yang menarik dapat menciptakan kesan pertama yang kuat dan mempengaruhi persepsi positif terhadap produk atau merek. Ini adalah langkah awal dalam proses pembelajaran di mana konsumen mulai mengingat dan mengasosiasikan produk dengan atribut tertentu. Dan selanjutnya itu ada peningkatan pengalaman. Stimulus yang menciptakan pengalaman positif, misalnya itu pelayanan yang baik atau penggunaan produk yang memuaskan, dapat memperkuat persepsi positif konsumen. Proses pembelajaran kemudian terjadi karena proses mengasosiasikan pengalaman tersebut dengan nilai atau kualitas produk sosial selanjutnya. Jadi pertanyaan nomor 4B, sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Jadi sebagai seorang pemasar, saya akan merancang kampanye untuk memaksimalkan
Pembelajaran konsumen tentang produk baru memerlukan pendekatan yang strategis dan berencana. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan pengalaman yang mengedukasi konsumen, membangun kesadaran serta mempengaruhi persepsi dan kepuasan mereka gitu. Jadi ada beberapa langkah yang dapat saya ambil untuk merancang kampanye tersebut. Jadi yang pertama itu ada kenali target konsumen. Nah, di mana segmentasi pasar ini mengidentifikasi konsumen yang paling mungkin tertarik dengan produk baru. Nah, menentukan usia, jenis kelamin, preferensi, serta kebutuhan mereka. Gitu. Yang selanjutnya itu ada pemahaman psikografis dan perilaku. Jadi bisa mengetahui motivasi dan perilaku konsumen akan membantu menciptakan pesan yang relevan dan dapat diterima oleh mereka. Jadi ini juga memungkinkan kampanye untuk disesuaikan dengan cara konsumen belajar dan berinteraksi dengan informasi. Gitu. Jadi yang kedua ada menentukan tujuan kampanye, gitu. Meningkatkan kesadaran. Nah, pada meningkatkan kesadaran ini itu ada fokus pada menginformasikan konsumen tentang produk baru dan manfaat utamanya, gitu. Dan juga membangun pengalaman positif dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mudah diingat agar konsumen dapat belajar dan mengenal produk dengan cara yang positif. Selanjutnya ada mengubah persepsi atau sikap ya. Jika produk baru itu kan menghadapi tantangan dalam membentuk citra positif. Nah, fokuskan ke kampanye itu pada penguatan kualitas dan nilai produk gitu. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu ada gunakan berbagai jenis pembelajaran. Nah, pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning gitu kan. Influencer atau testimonial itu kan menggunakan influencer atau pelanggan yang sudah menggunakan produk untuk berbagai pengalaman. Ini memungkinkan konsumen belajar dari pengalaman orang lain. Jadi seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan terima kasih.